Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan isu menarik yang tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Tiara Dianti, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Namun sebelum kita undang siapa narasumber kita kali ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Di balik seragam pengabdian, tersimpan cerita tentang disiplin dan tanggung jawab. Bukan hanya soal tugas di medan bakti, bukan semata perintah yang dijalankan, tetapi tentang nilai yang dipegang dalam setiap langkah. Di arena pertandingan, keteguhan ditempa oleh latihan sunyi. Di medan tugas, tanggung jawab dijalani dengan kesetiaan. Di sini, prestasi bukan sekadar medali, pengabdian bukan sekadar gelar. Keduanya bertemu dalam satu tujuan, mengharumkan nama bangsa dan negara. Dari kerja keras yang jarang terlihat, lahir capaian yang membanggakan. Dari disiplin yang terjaga, tumbuh keteladanan. Lalu bagaimana seorang prajurit menjalani dua peran dalam satu kehidupan? Selengkapnya, di Bincang Spesial. Narasumber kita kali ini pemirsa, ini bukan hanya mengemban tugas sebagai danton perikanan, melainkan juga sebagai atlet nasional taekwondo yang sudah mengharumkan nama TNI AD dan juga Indonesia, bukan hanya di kancah nasional melainkan juga internasional. Sudah hadir bersama kita di studio Letda Infantri Muhammad Alfi Kusuma. Mas Alfi, apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali. Kabar baik ya Mas ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Bincang Spesial Sinpo TV. Tentu dari kami Sinpo TV, dari masyarakat Indonesia mengucapkan selamat atas perolehan emas yang berhasil diraih di cabang olahraga taekwondo untuk nomor POMC di Thailand 2025 kemarin, Mas Alfi. Siap, terima kasih banyak. Baik, dan kalau misalnya kita berbicara terkait dengan bagaimana seorang Mas Alfi ini menjalani karirnya sebagai seorang atlet di cabang olahraga taekwondo, ini sebenarnya Mas Alfi ini sudah mulai dari kapan sih? Sebenarnya untuk taekwondo sendiri saya di timnas sudah cukup lama. Dari 2015 saat saya SMA kelas 2 itu saya sudah masuk timnas saat junior. Alhamdulillah masih dipercaya sampai 2025 ini. Baik, berarti sudah 10 tahun. 10 tahun. Bahkan sebelum masuk menjadi seorang prajurit TNI AD begitu? Ya betul, sebelum masuk jadi TNI AD. Baik, berarti sudah 10 tahun dan kalau misalnya kita kilas balik nih ke SEA Games Thailand kemarin. Menjadi cabang olahraga pertama yang kemudian menyumbangkan emas bagi Indonesia. Betul begitu ya Mas Alfi ya? Ya betul sekali. Nah itu dalam kategori untuk beregu putra. Seperti itu ada teman-temannya yang lain yang kemudian ada dalam tim. Ini seperti apa proses latihan yang kemudian dijalani? Tentu saja saat berlatih itu kami berlatih sangat keras sekali. Terutama dengan keterbatasan yang kami punya, kami berlatih 4 bulan. Oke. Sebelumnya selama saya berlatih di timnas selama 10 tahun itu untuk kelas SEA Games minimal 1 tahun kita berlatih. Minimal, tapi alhamdulillah dengan proses yang tidak mudah, 4 bulan itu waktu yang menurut saya sangat-sangat kurang. Itu yang saya pikir, waduh ini kita bisa nggak dapat medali emas. Tapi selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan, selalu kita berpikir positif dan kita ucapkan terus medali emas, medali emas, medali emas. Entah itu saat kita berlatih, saat kita istirahat, saat kita sakit pun saya selalu bilang, walaupun kita sakit tetap medali emas saya bilang. Seperti itu dan alhamdulillah terjadi dari ucapan menjadi tindakan, lalu alhamdulillah terjadi medali emas juga begitu. Terjadi medali emas di SEA Games Thailand 2025 kemarin dan kalau misalnya tadi dari cerita Mas Alfi 4 bulan. 4 bulan. Prosesnya yang dirasa kurang tapi ternyata hasil ya memuaskan. Alhamdulillah. Itu bagi bangsa Indonesia dan kita juga sempat dengar kabar katanya pecah telur ya untuk di SEA Games ini. Siap, betul sekali kami alhamdulillah pecah telur. Terutama terakhir Indonesia dapat medali emas di kategori saya. Di POMC beregu itu 2011. Terakhir di 2011? Terakhir 2011 dan setelah 2011 SEA Games selanjutnya perunggu dan perak. Tidak pernah kita dapat emas. Oke. Alhamdulillah dengan persiapan yang saya rasa kurang. Alhamdulillah pecah telur juga medali emas itu. Berarti sudah dari 2011 ya Mas? 2011. Berarti sudah sekitar 14 tahun penantian kemudian Iya. untuk mendapatkan medali emas dan kejadian nih kemarin ya 10 Desember 2025 di Thailand. Betul. Untuk timnya sendiri ini memang dipilih sudah lamakah beregu ini bertiga
Atau memang seperti apa prosesnya? Prosesnya itu betul sekali, untuk beregu ini alhamdulillah sudah dari 2021. Walaupun kami sebelumnya sempat terpisah, menyatu lagi, terpisah, menyatu lagi. Alhamdulillah 4 bulan ini kami berlatih dengan giat bersama-sama, yang namanya kita kalau di TNI AD sendiri, kita didik bersama, tidur juga sama-sama bareng juga di situ. Itu nanti muncul juga yang namanya chemistry. Alhamdulillah chemistry cepat terhubung. Alhamdulillah saat bertanding kami sudah tahu, walaupun kita nggak ngomong udah tahu nih apa yang mau kita lakukan, seperti itu. Oh, karena udah ada chemistry tadi, kemudian terjalin komunikasi ya. Betul. Karena itu penting loh, karena ini beregu ya. Betul. Tapi Mas Alfi juga pernah untuk bertanding secara individual juga kan? Ya, pernah. Apa yang menurut Mas Alfi nih ya, antara bertanding individual kemudian beregu yang menjadi tantangan paling berat gitu dalam setiap pertandingan? Oh, kalau untuk individual sendiri tantangan paling berat itu ya melawan diri sendiri. Gimana caranya kita itu bisa dibilang mental itu harus di tengah-tengah, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu down. Tapi kalau untuk beregu ini tantangan yang berat itu adalah chemistry kita. Dan kita harus jaga hati, karena ada 3 orang, hati kita kan beda-beda. Jadi tiap manusia itu hatinya beda-beda. Terutama untuk saya yang tertua, saya harus bisa gimana caranya jadi senior mereka dan menjadi kakak mereka juga, seperti itu. Karena tadi udah menyebutkan kalau menjadi senior ya, di antara yang lain tadi ada Muhammad Hafiz betul ya, dan juga Muhammad Rizal. Betul. Kalau untuk keduanya ini memang saat ini usianya berapa Mas Alfi? Untuk Muhammad Hafiz sendiri usianya 25. Kalau Rizal 23 kalau tidak salah. Oh, berarti masih ada yang kuliah begitu? Sudah, alhamdulillah semuanya sudah lulus kuliah semua. Oh baik, jadi berarti ini sudah bertiga, tadi sudah disampaikan juga bahwa sebelumnya sempat pisah terus nyambung lagi sampai akhirnya terakhir ketika memang beregu bertiga ini kapan? Sebelum SEA Games Thailand? Sebelum SEA Games Thailand itu kita beregu di kejuaraan dunia. Tahun berapa? Kejuaraan dunia 2022 di Korea Selatan. Alhamdulillah kami dari seluruh dunia, itu alhamdulillah kita ketiga. Bayangin dari 61 negara, ketiga kita. Baik. Dari situ kita bertanding, medali juga perunggu. Alhamdulillah SEA Games Hanoi, Vietnam kita perunggu juga. Walaupun kami rasa kami bisa itu, juara itu bisa. Cuman karena mungkin di situ ada kesalahan-kesalahan kecil dari kita sendiri yang mungkin latihan kita juga kurang. Kita selalu berkaca lah, mungkin kita kurang begitu. Jadi tiap berlatih kita harus menambah. Gimana caranya? Caranya gimana? Kita harus berkembang, jangan stuck di tempat seperti itu. Berarti terakhir 2022 tadi 2022 di Korea Selatan sampai akhirnya ketemu lagi di SEA Games Bangkok kemarin 2025. 2025. Oh ya, sebelumnya 2024 itu kami sempat bersatu lagi untuk kejuaraan ASEAN University Games di Malang, dan satu lagi untuk kejuaraan Asia Kasad 2024 akhir. Baik, kalau misalnya kita tadi mendengarkan cerita dari Mas Alfi yang sampai akhirnya kemudian beregu putra ini bisa pecah telur, meraih emas. Bagaimana kemudian bentuk ataupun dorongan motivasi yang diberikan? Kalau misalnya kita tahu juga Mas Alfi ini sebagai salah satu anak didik dari Ketum PBTI atau Pengurus Besar Taekwondo Indonesia yang juga sekaligus Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu-Bolon. Seperti apa dorongan motivasi yang kemudian diberikan? Ya tentu saja kalau dengan Bapak Richard ini, beliau orangnya kalau saya lihat beliau tegas. Tegas sekali, saya juga sempat dimarahin karena tidak sesuai dengan target. Tapi itu menjadi motivasi untuk kami. Jadi saat saya tes tentara itu, saat tes di daerah itu saya dapat 12 menit itu dapat 3.100. Dan Pak Richard itu memarahi saya. Kamu masa timnas kalah sama orang biasa. Saya dulu 3.200. Di situ menjadi motivasi bagi saya. Di situ selain menjadi TNI, di luar TNI pun menjadi kebiasaan. Jadi saya pikir, wah saya harus melakukan yang terbaik di setiap momen. Jadi amanah dari Bapak Richard itu, kita kalau sudah terjun maksimalkan. Jadi kita memulai dan kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai, seperti itu. Berarti memang dari awal untuk target SEA Games Bangkok ini emas, seperti itu ya? Semuanya pasti targetnya emas. Seperti itu. Jadi ngerasa ada pressure atau beban mungkin bagi tim? Jujur kalau saya sendiri pressure itu sedikit. Karena
saat saya sudah menjadi TNI dengan pendidikan militer itu saya rasa mental saya sudah berani mati gitu, Mbak. Jadi apapun itu yang terjadi di lapangan kita gaskan begitu. Berarti kemudian latar belakang kemudian masuk menjadi prajurit TNI ini juga yang membentuk kemudian proses pelatihan untuk mengikuti SEA Games di Bangkok ini seperti itu betul, ya Mas Alfi ya. betul. Dan kalau misalnya kita juga ini lagi-lagi yang menarik adalah karena beregu ya. Ini merupakan hal yang sulit. Saya juga melihat saat cuplikan ataupun saat pertandingan Mas Alfi dan kawan-kawan nih ketika pada akhirnya di final mengalahkan Filipina ya. Ya betul. Mengalahkan Filipina sampai akhirnya bisa meraih emas, tentu bukan hal yang mudah untuk beregu seperti itu. Apa yang kemudian kalau dari sudut pandang Mas Alfi sebagai seorang atlet cabur taekwondo ini yang dinilai juri untuk nomor POMSE ini, apakah kemudian sinkronisasi antar tim ataupun kejelasan gerakan, ketepatan gerakankah atau seperti apa? Ya betul. Untuk POMSE sendiri itu dinilai ada 2, akurasi dan presentasi. Contoh akurasi itu yang harusnya kita mukul kepala ya harus tepat di kepala. Oke. Nah kalau untuk presentasi itu ada banyak. Presentasi itu ada power, kecepatan gerakan, terus aura yang biasa bahasa Korea itu power of ki gitu. Jadi kita saat bermain itu gimana caranya kita menikmati itu masuk ke dalam penilaian juga seperti itu. Untuk 4 bulan itu berarti ada training campnya atau seperti apa dari pelatih? Oke betul. Untuk 4 bulan sendiri alhamdulillah pelatih kami itu sudah memberikan program yang terarah dan terukur. Lalu beliau juga sudah memberikan program untuk training camp di Korea selama 10 hari. Jadi sebelum kemudian pertandingan itu sudah ada training camp di Korea itu selama 10 hari. Ya betul. Untuk training campnya itu seperti apa sih Mas Alfi? Training camp kami itu di Korea, lebih tepatnya di Yongin University. Di situ kami dilatih oleh mantan pelatih Chinese Taipei. Nah di situ kami berlatih dengan giat, dengan keras juga karena di sana lagi dingin, Mbak. Cuacanya waktu itu ya? Ya, cuacanya lagi dingin. Saya pun biasanya berlatih awal-awal 15 menit udah keringetan. Ini susah kali keringetan. Yang namanya kita latihan bela diri itu kan harus panas, Mbak. Yep. Di situ susah kali untuk panas. Gimana caranya? Caranya gimana? Kita harus maksimal saat berlatih di situ. Jadi salah satu faktor ataupun kendala dari cuaca gitu ya untuk betul. adaptasi ya. Adaptasinya. Nah selain itu apa lagi Mas Alfi? Selain itu kami di sana berlatih karena jauh dari keluarga ya, rindu juga kami sama keluarga. Karena sebelum kami training camp itu kami tidak ada waktu untuk libur pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada karena atlet itu sama seperti orang yang lagi menikah, Mbak. Kami dipingit bahasa Jawanya. Dipingit itu dijaga-jaga karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, sedangkan SEA Games sudah dekat. Seperti itu, Mbak. Apa sih penasaran ya? Karena tadi Mas Afil bilang kalau misalnya atlet udah mendekati jadwal pertandingan tuh rasanya kayak orang mau menikah dipingit seperti itu. Perasaan apa sih yang kemudian dirasa saat itu ketika jauh dari keluarga, satu sisi ingin mengharumkan nama bangsa, satu sisi juga tentunya rasa capek mungkin pasti menghinggapi dong gitu kan. Manusiawi kan Mas Alfi ya untuk rasa capek itu seperti apa pada saat itu boleh ceritakan dong? Jadi waktu mendekati SEA Games itu 2 bulan sebelum SEA Games itu kami sudah nggak ada yang namanya waktu libur, Mbak. Sabtu Minggu itu kita pakai untuk latihan juga bahkan sampai sore. Emang stres ada, Mbak. Jujur yang namanya manusia ya nggak ada istirahat ya stres ada. Cuman gimana caranya juga di situ kita ada yang namanya hobi kan. Tiap orang itu karena saya ada adik-adik 2 itu, tim saya itu bertiga. Nah di situ kita punya hobi masing-masing beda-beda. Gimana caranya kita support lah. Ada yang suka main game, ada yang suka main TikTok itu. Udahlah gimana kamu yang penting latihan maksimal. Yang namanya rindu ada. Sempat saya juga stres juga saya nggak ketemu keluarga dan lain-lain. Jadi saya biasa sebelum bertanding selalu minta doa ridho orang tua, terutama ibu, lalu doa ridho guru. Kita gimana caranya bisa silaturahmi ke guru minta doa ridho gitu. Tapi saat SEA Games kemarin tidak ada waktu untuk libur, kami berlatih juga Sabtu Minggu itu dongkol Mbak, serius. Jujur saya udah 10 tahun di timnas, dongkol juga Sabtu Minggu nggak ada libur itu. Tapi selalu kami pikir positif.
Positif saya bilang, demi masih game, demi masih game. Udah di situ saat udah hati sudah bilang demi masih game, kembali bahagia lagi. Saat berlatih itu kami udah nggak mikir apa-apa, yang penting bahagia kita berlatih, semuanya maksimal. Baik, nah berarti kalau misal tadi dari cerita Mas Alfi juga menyebut Sabtu Minggu itu tetap on ya, tetap latihan seperti itu. Ini biasanya memang Sabtu Minggu tetap latihan karena menjelang SEA Games atau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang pernah Mas Alfi jalani dari tingkat nasional ataupun internasional itu memang adakah waktu liburnya atau memang karena waktu yang dipersiapkan untuk kemudian SEA Games tadi Mas Alfi menyebut 4 bulan gitu. Padahal mungkin seharusnya bisa 1 tahun seperti itu. Betul. Apa memang seperti itu atau gimana Mas biasanya? Ya, kalau dari analisis saya lihat karena kurangnya kita waktu untuk berlatih bersama. Jadi kita manfaatkan di waktu Sabtu Minggu itu, Mbak. Oke. Untuk hasil yang maksimal nggak mungkin kita ele-elean, Mbak. Nggak mungkin kita cita-citanya ingin juara dunia, kita cita-citanya ingin masih game. Nggak mungkin kita latihan tuh nyantai-nyantai, nggak mungkin. Jadi apa ya, korelasi antara perkataan dan aktualisasinya itu harus sama. Kita kalau mau masih game ya kita harus maksimal. Latihannya Sabtu Minggu ya termasuk. Walaupun dalam hati capek tapi harus dilakukan seperti itu. Mbak. Dan kemudian berbuah manis ya Mas Alfi, alhamdulillah berhasil meraih emas di SEA Games Bangkok 2025 kemarin. Dan kalau misalnya sebelum kemudian kita mengetahui hasilnya pasti dari Mas Alfi dan kemudian tim yang lain itu pasti memetakan dong negara-negara yang kemudian dinilai paling berpotensial menjadi lawan unggul itu siapa negaranya Mas Alfi? Jujur, untuk di Asia Tenggara ini kuat-kuat, Mbak. Kuat-kuat. Karena di seluruh dunia, taekwondo itu pusatnya ada di Asia. Oke. Ya, Asia terutama Korea. Tapi kan ini Asia Tenggara nih kita ngitungnya. Kita kalau kejuaraan dunia, yang naik podium itu Asia Tenggara banyaknya, Mbak. Eropa itu jarang. US juga jarang. Oke. Jadi Asia Tenggara ini monster semua isinya, Mbak. Paling kuat yang saya lihat itu ada Thailand, Malaysia, terus Filipina lawan kita itu. Pas final ya? Pas final. Karena apa? Kita lihat Filipina itu jejak historinya itu udah bagus-bagus, Mbak. Masih game lah, Asian Game, dunia pun mereka ikut. Apalagi kalau kita lihat dengan tim Indonesia, Filipina itu 1 RT semuanya berangkat. Oke. Indonesia mungkin hanya sebagian kecil, tapi Filipina itu tiap kejuaraan 1 RT, 1 kampung, banyak gitu, Mbak. Jadi bagi kami itu waktu final lawan Filipina pun kami sama, deg-deger juga sama. Tapi pelatih kami itu mengingatkan, Sabah Maulana itu mengingatkan untuk, udah kalian main seperti berlatih. Jadi berlatih itu kita udah bagus, pindahin waktu bertanding, udah cuman mindahin itu aja. Baik, Mas Alfi perbincangan kita semakin menarik tapi kita harus jeda dulu sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau di segmen awal tadi kita sudah mengulik terkait bagaimana sih proses persiapan, kemudian proses latihan dari Letda Infanteri Alfi dalam SEA Games Bangkok 2025 yang berlangsung kemarin 10 Desember 2025 dengan memperoleh hasil yang sangat memuaskan yaitu emas untuk cabang olahraga taekwondo. Nah tentunya saya dan pemirsa jadi semakin penasaran Mas Alfi. Boleh dong ditunjukin medalinya nih ke pemirsa? Oke, kebetulan saya juga bawa ini, Mbak. Nah ini ada kotaknya juga, kita bisa review lah ya. Oke. Ini review medali SEA Games. Nah ini dari kotaknya ini udah spesial sekali, Mbak. Warnanya juga emas, tulisan Thailandnya. Nah di sini, nah kalau kita buka lebih spesial lagi, Mbak. Di sini, nah di sini ada medalinya. Wah ini dia medali emas medali untuk emas, cabur taekwondo nomor Pomse, Bergu Putra. Berat gak sih Mas? Ini berat sekali, Mbak. Ini lumayan nih kalau ibu-ibu bisa buat mukul anaknya ini. Kalau nggak mau makan ya. Ini bagus sekali. Wah itu berarti untuk memperoleh ini tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa perjuangannya bukan main-main. Sabtu Minggu latihan, kemudian komunikasi yang dijalin bersama tim. Tadi ada 2 orang lainnya, 4 bulan
yang mungkin dirasa kurang, tapi ternyata bisa membuahkan medali emas ini untuk Betul. Indonesia, mengharumkan TNI dan juga bangsa Indonesia, bukan hanya di kancah nasional, melainkan juga internasional. Sekali lagi selamat Mas Alfi, dan juga tentunya untuk teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya tadi di segmen awal kita udah ngobrol terkait dengan bagaimana perjuangan di SEA Games Bangkok 2025. Nah, di segmen ini kita ingin lebih mengulik lagi karena Mas Alfi ini adalah seorang Letda Infanteri yang kemudian bertugas sebagai Danton untuk perikanan, bahkan komandan ya? Ya, komandan untuk Danton perikanan. Boleh dong diceritain awal mula perjalanan hingga akhirnya bergabung menjadi prajurit TNI, seperti apa? Oke, jadi sebelumnya memang TNI itu cita-cita masa kecil, Mbak. Cita-cita masa kecil, karena kebetulan ayah saya juga anggota TNI yang berpangkat mayor sekarang. Nah, dulu itu memang saya cita-cita ingin sekali menjadi tentara. Tapi lewat jalur atlet, memang dulu saya cita-cita jadi atlet juga. Oke. Ya, jadi dari situ SMP saya sudah cita-cita jadi atlet, itu saya sampai tulis di Facebook itu. Dulu kan zaman Facebook. Saya tulis, insya Allah saya akan menjadi atlet timnas dan atlet Kota Bandung, karena saya Kota Bandung. Oke. Ah, di situ banyak yang ketawain, Mbak. Banyak yang ketawain, karena memang dulu saya, walaupun ayah saya dulu tentara, gaji tentara memang nggak segede apa sih, Mbak. Dulu itu kecil gaji tentara. Makanya saya itu dulu orang nggak punya. Makanya banyak yang menertawakan saya, cita-cita saya juga gitu. Tapi saya di situ membuktikan, dalam hati saya tuh bilang, lihat aja nanti. Saat saya 2014 itu buat status seperti itu, 2015 alhamdulillah masuk timnas, udah masuk timnas di situ, alhamdulillah karir itu cepat sekali. Tapi feeling saya itu nggak hanya karena saya sendiri. Di situ ada faktor X. Entah itu doa orang tua, doa leluhur, doa guru-guru kita. Usaha Mas Alfi Tentu saja usaha. Alhamdulillah lama di timnas sampai 2024. 2024 akhir itu alhamdulillah saya di situ tes tentara dan bertepatan dengan kejuaraan dunia di Hong Kong. Oke. Waktu itu 2024 saya dipercaya untuk bermain di individual dan bergu dengan tim yang sama. Oke, dengan yang sama di Bangkok ini? Ya, tapi di situ saya tabrakan dengan tes tentara. Saat itu perintah dari manajer kami itu coba kita dua-duanya. Entah latihan juga, tes juga, capek sekali, Mbak. Pulang pergi. Saat tes saya ke Bandung, balik lagi. Latihan lagi, tes, pulang lagi, balik lagi, seperti itu. Oke. Suatu saat 2024 akhir, udah waktunya kami ke Hong Kong. Saya tes pusat, alhamdulillah masuk pusat. Lolos masuk pusat, di situ saya tanya ke abang yang sebagai pengurus besar taekwondo juga, Bang Rafael. Nah di situ saya tanya, Bang, mohon izin saya dipercaya oleh Bapak Kasum TNI untuk bertanding di kejuaraan dunia Hong Kong, tapi saya ini ada tes pusat. Nah di situ Bang Rafael itu bilang perintah dari Bapak Kasum TNI untuk udah fokus aja di perwira. Fokus aja di perwira, nanti setelah jadi perwira jika rezekinya bisa berlatih dan bertanding lagi. Ya di situ jujur saya sendiri merasa nggak enak karena saya mengorbankan adik-adik saya. Di situ yang harusnya kan kita main bertiga, satu nggak ada, cancel. Oke. Nggak bisa diganti. Maka dari itu saya di situ saat tes itu ada banyak penyesalan juga dalam hati saya. Tapi di situ saya juga bilang menekankan dalam hati, saya udah mengorbankan adik-adik, gak mungkin saya nggak lolos. Ya. Udah saya di situ maksimalkan gimana caranya saya harus lolos, semua tes saya lakukan dengan maksimal. Terutama tes fisik kita kasih 100 semua nilainya. Jangan sampai saya berdoa di situ, ya Allah kali ini berikanlah kelolosan saya bilang. Soalnya saya nggak mungkin pulang ke daerah dengan tangan kosong. Di situ alhamdulillah masuk TNI, alhamdulillah ditempa juga di Lembah Tidar di Akmil, lalu Sarcap Infanteri di Bandung. Setelah itu beres, saya ke batalion. Di batalion saya pikir saya udah beres atletnya, Mbak. Saya pikir saya udah nggak jadi atlet lagi. Alhamdulillah ternyata di situ Bapak Kasum TNI masih percaya kepada saya. Ditarik lagi saya di timnas, di situ saya berlatih dengan giat. Alhamdulillah mendapatkan apa yang kami inginkan ini, medali emas.
begitu Mbak. Jadi tidak pulang dengan tangan hampa, tadi akhirnya Betul, berhasil betul. menjadi prajurit TNI di 2025 Ya, setelah melalui serangkaian tes, dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kalau orang masyarakat ada yang menilai perjalanannya mulus seperti yang tadi Mas Alfi juga sudah menyampaikan, memang dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI seperti sang ayah, dan di satu sisi juga ingin menjadi seorang atlet yang ternyata keduanya ini sudah diraih loh Mas Alfi. Dan kita juga melihat bagaimana tadi hingga akhirnya menjadi seorang prajurit TNI di 2025. Dari serangkaian tes tadi, menurut Mas Alfi, tahapan yang paling sulit itu di tahap yang mana? jujur tahapan paling sulit itu ada di akademik. Akademik dan psikotes itu benar-benar menurut saya, karena kami banyaknya latihan, belajar kami kan kurang juga. Belajarnya dadakan Mbak. Jadi saat itu juga entah H-7 hari itu kami belajar. Wah, sampai tengah malam saya tetap belajar. Khususnya untuk psikotes sama akademik itu cukup sulit. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar juga ternyata. Seperti itu. Dan ternyata ketika sudah masuk sebagai prajurit TNI tidak membatasi ruang untuk Mas Alfi tadi menyampaikan menjadi seorang atlet. Betul. Bahkan diberikan istilahnya kemudahan seperti itu ya Mas, untuk kemudian bisa fokus saat menjadi atlet taekwondo seperti itu ya tadi. Ya betul, karena komandan kami sendiri Letkol Brahma Fatayasa dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 840 Golok Sakti itu, beliau itu berkata, Alfi kamu jangan berhenti berlatih. Udah perintahnya jelas, kalau perintah udah jelas kita harus yakin. Udah jangan berhenti berlatih, saya berlatih terus setiap hari walaupun tidak sekeras di timnas. Setidaknya saat masuk timnas kapanpun itu kami udah siap. Seperti itu Mbak. Nah bahkan untuk di prajurit ini sendiri Mas Alfi sebagai danton perikanan. Ya, betul. Nah itu menarik loh, apa sih Mas sebenarnya tugas yang diemban dari seorang danton perikanan? Oke, jadi saat ini ada yang namanya Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Dia fokus di ketahanan pangan Mbak. Oke. Sama seperti program dari Bapak Presiden, katanya apa? Kita harus memperkuat ketahanan pangan dari negara kita sendiri. Jangan ada campur tangan orang lain. Bahkan sekarang Indonesia stop impor beras. Itu tujuannya apa? Agar Indonesia itu kuat karena kita sendiri. Nggak ada bantuan dari negara lain. Tugas dari kami itu untuk memperkuat ketahanan pangan di Lebak Banten khususnya. Oke. Nah untuk saya sendiri, saya punya anggota untuk bertugas di peleton perikanan. Peleton perikanan. Di situ ya kami ngurusin anggota dan tugas kami itu untuk di perikanan sendiri. Lalu tugas saya juga di batalion itu sebagai perwira jasmani. Apa tuh Mas? Perwira jasmani itu yang melatih anggota agar sehat jasmani dan rohaninya. Oke, berarti ini sejalan dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto terkait Ya, dengan betul. untuk menciptakan swasembada pangan. Betul. Dan danton perikanan ini berarti berinteraksi langsung berhubungan dengan masyarakat atau bahkan ikut mengajari masyarakat untuk kemudian bisa membudidayakan ikan atau seperti apa sih Mas? Jujur kami itu dengan masyarakat koordinasinya sangat baik. Di situ kami yang tidak bisa diajarkan bahkan sama masyarakat. Oke. Karena sebelumnya kan tugas kami menjaga kedaulatan negara. Ini pertama kali juga kami di main-main masalah ikan ini Mbak. Oke. Tapi di situ juga alhamdulillah rekan kami itu ternyata ada banyak yang sarjana perikanan. Karena saya sendiri abituren dari SPAPK, Perwira Karir. Jadi kami memang basicnya dari S1 dulu baru masuk ke TNI. Oke. Baru masuk perwira. Nah di situ alhamdulillah di situ ada sarjana perikanan, sarjana pertanian yang emang tugasnya sudah di tugas masing-masing. Karena kebetulan di batalion kami nggak ada sarjana perikanan, jadi saya yang masuk ke situ. Oke. Nah tapi dari situ kami tidak kosong-kosong tiba-tiba langsung pelihara ikan, enggak. Oke. Di situ dibantu oleh masyarakat juga sama. Baik. Seperti itu. Berarti memang interaksinya sudah intens ya dengan Ya, masyarakat di betul. Lebak tadi ya Mas. Betul. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan ataupun mengemban tugas sebagai prajurit TNI. Berarti kalau untuk di Lebak sendiri untuk danton perikanan sejak 2025 ini ya Mas ya? Ya betul sekali. Sejak bulan apa berarti Mas? Sudah berapa lama? Kalau di Lebak ini kami sudah 3 bulan. Oke, sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Dan berarti ketika
kemudian Mas Alfi kemarin juga fokus untuk pelaksanaan SEA Games Bangkok 2025 bersama tim yang bahkan tadi 4 bulan terpisah juga ya. Betul. Dari teman-teman di TNI seperti itu. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan TNI terhadap Mas Alfi dalam hal ini untuk kemudian bisa fokus sampai akhirnya meraih medali emas? Alhamdulillah juga dari batalion sendiri mendukung untuk adanya prestasi gitu. Karena komandan sendiri tidak membatasi anggotanya untuk berprestasi. Karena komandan itu pernah bilang, daripada kalian melakukan hal-hal yang negatif, mending kalian tingkatkan prestasi. Dari situ alhamdulillah saya dipermudah, Mbak. Oleh batalion itu dipermudah, berlatih udah fokus berlatih aja. Karena saya punya anggota, saya monitor dari jauh. Kalau ada apa-apa dan hasil-hasil perikanan seperti apa itu lewat by LAN dari internet. Gitu. Jadi ketika Mas Alfi pun kemarin tadi fokus di Korea Selatan ya, sempat juga di Korea Selatan terpisah. Ini tetap memantau, memonitor bagaimana anggota di Lebak kemudian menjalankan tugas-tugasnya seperti itu ya. Tetap berlangsung seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Dan bagaimana membagi tugasnya nih lagi-lagi. Karena kalau tadi di segmen awal Mas Alfi bilang Sabtu Minggu nggak libur. Berlatih terus-menerus. Di satu sisi Mas Alfi harus membagi fokus juga untuk kemudian memonitor tim di Lebak terkait dengan perikanan ini. Alhamdulillah juga karena kami itu karena saya nggak sendiri Mbak. Karena di situ ada rekan saya juga yang membantu saya dalam menjaga peleton perikanan sendiri. Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh rekan-rekan itu Mbak. Berarti memang benar-benar kerjasama tim ya yang menjadi kunci yang dibutuhkan seperti itu. Nah kalau misalnya tadi juga disebutkan bagaimana bentuk dukungan motivasi yang diberikan oleh Pak Richard kepada Mas Alfi seperti itu. Ketika pada akhirnya sudah mendapatkan emas, apa yang kemudian ada yang disampaikan kah oleh Pak Richard? Ya tentu saja ada Mbak, pasti ada oleh Bapak Ketua ini. Ya terutama apresiasi dari beliau itu sangat-sangat saya sangat senang sekali. Jadi apresiasinya mendapatkan hasil di SEA Games ini sangat banyak Mbak. Salah satunya yang paling saya suka itu kami dibiayai umroh. Jadi orang tua kami itu dapat umroh. Umroh gratis dari beliau. Jadi di situ saya bersyukur, wah saya emang cita-cita ingin umroh ini dengan ayah saya ini. Jadi alhamdulillah oleh Pak Richard cita-cita itu diaktualisasi lah di situ Mbak. Baik, berarti begitu banyak hasil yang didapat, tapi begitu banyak juga perjuangan yang harus dilakukan. Nah, selain sebagai Danton Perikanan, Mas Alfi ini ternyata juga sebagai Kapten Tim Pomse Kota Bandung, Jawa Barat dan tim nasional. Sibuk banget Mas Alfi ya. Jujur kalau misalnya untuk Kapten sendiri itu hanya kalimat. Sebenarnya tugas saya itu karena saya yang tertua, ya sebagai kakak lah dari adik-adik. Gimana caranya membuat suasana itu tenang, adem ayem. Kalau ada yang bad mood kita naikin, kalau ada yang terlalu over kita turunin dikit. Seperti itu tugasnya. Itu tugas yang sangat berat menurut saya. Bisa membuat mood dari rekan setim tetap stabil, tetap happy. Di satu sisi mungkin mood kita juga lagi swing atau mungkin juga lagi capek Mas Alfi. Betul itu Mbak, betul. Gimana manage mood Mas Alfi sendiri? Ya jujur saya juga sempat kesal juga dongkol juga sempat. Tapi di situ ya karena chemistry kita bagus Mbak, kadang kita cuman senyum aja kita udah tahu niatnya apa. Jadi kadang main mata aja, udah tahu niatnya ini ya udah dari situ udah moodnya balik lagi gitu Mbak. Bagus itu Mbak. Baik, dan memang untuk dapat timnya juga yang klop gitu ya. Betul. Jadi untuk dari sisi komunikasi, dari sisi emosi ya mungkin ya, mood betul. Selama latihan, apalagi mungkin 4 bulan ketemunya dia lagi gitu. Gitu ya Mas Alfi, itu yang kemudian berhasil dijaga nih. Betul. Sampai akhirnya bisa memperoleh medali emas untuk bangsa Indonesia. Betul. Nah kalau misalnya kita ngobrol terkait dengan sebagai prajurit TNI, komitmen Mas Alfi yang akan diberikan bagi bangsa dan negara seperti apa? Komitmen saya ingin terus mengemban tugas di TNI tetap dan terutama di cabang olahraga taekwondo Mbak. Karena yang namanya atlet itu nggak selamanya, pasti ada yang namanya regenerasi. Saya ingin sekali membuat generasi-generasi yang muda-muda ini menggantikan kami semua nanti, ingin menjadi lebih hebat. Jangan sampai kita terlena, udah dapat medali emas, terlena,
ntar hilang lagi emasnya. Betul. Saya ingin gimana caranya yang muda-muda lebih hebat daripada kami. Begitu Mbak. Nah, karena tadi Mas Alfi juga sempat mention soal regenerasi, apalagi Mas Alfi sebagai seorang prajurit dan juga atlet. Ajakan untuk masyarakat kemudian ternyata menjadi seorang prajurit TNI tidak akan memupuskan harapan untuk meraih cita-cita sebagai seorang atlet misalnya. Betul. Silakan. Jadi buat rekan-rekan, buat teman-teman semua yang di luar sana, jangan takut untuk berprestasi. Saya itu selalu menekankan kepada anggota-anggota saya di batalion, kalian tuh masih muda, kalian jangan melakukan hal-hal yang buruk, fokus aja apa yang kalian bisa. Karena prestasi itu nggak hanya olahraga Mbak. Nggak hanya olahraga, terutama di batalion, loyalitas juga termasuk ke prestasi. Begitu, jadi saya menekankan kepada seluruh rakyat Indonesia, junjunglah cita-cita setinggi langit. Apapun cita-citanya, jangan sampai kalian lepaskan, terutama di prestasi. Jangan takut menjadi atlet, karena banyak orang tua yang berpikir, jadi atlet itu sengsara dan lain-lain. Rekan-rekan bisa melihat banyak contoh, termasuk saya dan rekan-rekan saya yang TNI AD, itu banyak yang atlet juga. Begitu, Mbak. Khususnya untuk generasi muda terlebih lagi jangan pernah berhenti bermimpi. Tadi kalau kita lihat kisah inspiratif dari Mas Alfi berawal dari postingan bahkan di Facebook tadi ya, menyebutkan ingin menjadi atlet kemudian menjadi prajurit TNI dan 2025 hal itu terwujud. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama dengan Letda Infantri Muhammad Alfi Kusuma, seorang danton perikanan dan juga atlet nasional taekwondo. Nah, menarik tadi di dua segmen awal Mas Alfi kita sudah membahas bagaimana perjalanan Mas Alfi persiapan menuju SEA Games Bangkok 2025 hingga akhirnya memperoleh medali emas beregu putra dan juga tadi bagaimana proses perjalanan Mas Alfi ini hingga masuk ataupun menjadi seorang prajurit TNI. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mengulik lagi terkait dengan bagaimana sih sisi lain dan juga sosok Mas Alfi ini. Dari waktu kecil nih Mas Alfi, bagaimana sih kehidupan masa kecil seorang Mas Alfi yang lahir di Los Palos? Di Timur ya untuk lahir. Apakah kemudian kehidupan dari masa kecil hingga sekolah juga masih di Los Palos atau seperti apa? Oke, ini menarik ini Mbak. Karena jujur saya semasa kecil itu parenting ayah itu VOC Mbak. Kalau zaman sekarang itu parentingnya VOC, nggak ada lemah lembut kalau ke saya itu. Salah dikit pecut. Jadi membuat pribadi saya gimana caranya jangan membuat kesalahan, walaupun tetap ada kesalahan. Tapi membuat mental kami itu sebisa mungkin lakukan dengan maksimal, perfect. Walaupun itu ada kesalahan. Seperti itu. Berarti itu untuk dari sisi didikan sang ayah. Betul. Seperti itu. Nah, kalau dari sang ibu? Kalau ibu itu mengajarkan lemah lembut Mbak. Jadi kalau ayah itu parentingnya VOC, ibu itu lemah lembut. Entah gimana, walaupun saya habis dimarahin ibu, pasti ujung-ujungnya ibu minta maaf ke saya. Jadi di situ mengajarkan saya namanya lemah lembut dari ibu. Ya walaupun VOC juga sih mama begitu. Tapi itu kemudian yang membentuk mental Mas Alfi saat ini seperti betul, itu ya. Betul. Dan tadi juga lahir di Los Palos. Itu sampai umur berapa? Itu jujur hanya numpang lahir aja. Karena waktu itu konflik, kami mengungsi ke NTT. Begitu. Jadi kemudian di NTT ini kemudian dari usia balita kah atau sampai sekolah? Dari NTT itu dari balita sampai kelas 1 SD. Dari situ ayah tugas pindah lagi ke Papua. Di Papua emang di pedalaman itu Mbak. Di pedalaman yang nggak ada listrik sama sekali. Itu kami di situ sekolah, ayah di situ sebagai dan ramil. Di situ yang namanya pedalaman Mbak, nggak ada listrik Mbak. Nggak ada listrik, jauh dari kota. Di situ yang namanya kental dengan hal mistis juga ada di sana. Wah, di situ banyak lah Mbak yang saya rasakan. Berarti pindah-pindah ya Mas dari masa kecil. Kemudian bentuk penyesuaiannya seperti apa? Karena kan memang ikut sang ayah ya untuk bertugas saat itu ya. Bentuk penyesuaiannya seperti apa Mas? Penyesuaiannya itu kalau dari saya sendiri karena saya masih kecil Mbak. Dari kecil itu sudah dididik kita berteman itu
dengan siapa aja. Tapi tetap memilih-milih teman, mana yang baik, mana yang menurut kami kurang baik, itu udah diajarkan dari kecil. Jadi jika udah pindah, itu sebenarnya kami happy, Mbak. Happy-nya itu kita jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan berpetualang, karena dulu itu kami masih kecil pasti nontonnya kayak Tom and Jerry dan lain-lain, itu yang mengajarkan kami tentang petualangan. Jadi saat kita berpetualang pindah-pindah itu kami senang. Cuman capek aja, Mbak. Betul, apalagi adaptasi ya. Adaptasinya Ketemu capek. lagi sama lingkungan baru, teman-teman sekolah baru. Dari serangkaian perjalanan panjang Mas Alfi yang memang hidupnya berpindah-pindah seperti itu. Menurut Mas Alfi di titik kehidupan mana yang paling membentuk diri Mas Alfi hingga saat ini? Itu menurut saya saat saya mulai meniti karir di atlet yang pertama. Yang pertama di situ karena dulu itu saya punya guru saya sendiri, guru yang mengajarkan saya itu, oh ini jalan yang baik, ini jalan yang benar. Nah, kalau jalan yang baik dikasih tahu seperti apa. Nah, itu dulu itu mbah saya sendiri. Karena dulu waktu ayah di Timor Timur masih di konflik, saya dirawat oleh mbah, oleh orang tua dari ibu di Cilacap. Itu kan saya diajari banyak hal, entah itu tentang agama, entah itu tentang sekolah, itu saya banyak diajari. Di situ pesan dari mbah itu ini, Alfi kamu kalau mau sukses, pantangannya ada 3. Apa tuh? Yang paling pertama itu nggak main cewek. Pertama. Yang kedua nggak ngerokok, yang ketiga nggak minum. Udah kalau itu dijaga itu semua pasti cepat. Nah waktu sebelum saya jadi atlet, saya sempat nyobain Mbak. Ngerokok. ini jujur-jujuran aja di sini. Saya sempat nyobain ngerokok. Jadi waktu itu saya diajakin teman, kakak kelas buat, nih Vi cobain ngerokok. Saya coba ngerokok. Pas saya buang kok nggak ada asapnya. Saya bilang, wah udah di situ bukan, saya bilang saya nggak jago ngerokok. Buang rokok. Di situ tapi bener Mbak, yang Mbah bilang itu bener. Ada aja hal jeleknya. Entah sial, entah itu jatuh dari motor entah itu nggak juara-juara, banyak. Saya bilang, mungkin kalau ngerokok mungkin. Tapi saya coba pacaran gitu Mbak. Saya coba nyobain pacaran 1 bulan. 1 bulan aja? 1 bulan pacaran. Ternyata capek saya bilang. Pacaran capek, duit habis. Di saat dulu emang saya susah, duit itu susah lah Mbak. Terus latihan gak bener, waktu kejuaraan kalah. Saya bilang udahlah saya nggak pacaran, tapi minum sampai sekarang alhamdulillah. Enggak sama sekali, tidak pernah mencoba gitu ya? Enggak coba, saya udah niat dalam hati nggak ada pacaran, kalaupun mau pacaran ujungnya harus menikah, kayak gitu. Baik, berarti gitu, di titik kehidupan di 2015 itu tadi ya? 2014 lah. Di sekitar 2014 di Cilacap, Jawa Tengah, ketika diasuh sama Eyang ya tadi? Iya, sama Mbah. Sama Mbah yang kemudian menjadi turning point lah ya untuk kemudian melangkah lebih mantap lagi untuk dalam meniti karir seperti itu. Nah kalau misalnya tadi mention juga terkait dengan sosok Mbah ini, sosok yang paling berpengaruh bagi Mas Alfi, apakah Mbah ini atau orang tua atau seperti apa? Jujur ya kalau untuk berpengaruh ya tentu saja ibu yang paling pertama. Ibu itu pengaruh banget karena yang saya rasain ya kalau ibu udah doa, udah ridho, cepet jalannya cepat, lancar, gak ada hambatan. Jadi Mbah itu hanya mengajarkan saya tentang hal buruk, hal baik. Nah di situ tentang agama. Nah tapi sisanya itu yang ngajarin saya dari rumah itu mama, ibu. Begitu. Mas Alfi masih ingat gak pesan yang mungkin masih paling membekas untuk kemudian menjalani kehidupan gitu ya dari seorang ibu? Ya alhamdulillah masih ada. Karena kebetulan ibu itu meninggal 2024. 1 tahun yang lalu, saat saya masih di Korea. Saya masih di Korea itu persiapan buat Pekan Olahraga Nasional PON. PON di Medan, Sumut. Itu sebelum itu kan kami TC di Korea selama 2 bulan atau 3 bulan. Nah pas pertengahan ibu meninggal. Nah di situ pesan dari ibu itu selalu jaga sholat 5 waktu yang paling pertama. Yang paling kedua, pesan dari Mbah jangan dilupakan. Itu makanya sampai sekarang tetap dijaga, karena kalau misalnya saya sempat lompat aja sedikit pasti gagal. Makanya alhamdulillah sekarang masih terjaga apa yang ibu beritahu dan Mbah beritahu masih saya jalankan seperti itu. Berarti meninggalnya saat pelatihan di Korea tadi ya? Betul. Di 2024. Betul. Pada saat itu apakah bisa diizinkan pulang atau
harus tetap mengikuti pelatihan itu seperti apa Mas? Alhamdulillah pelatih kami mengerti. Di situ saya langsung dibelikan tiket pulang ke Indonesia, dimakamkan di Cilacap. Tapi banyak juga ujian ya Mbak di situ Mbak. Oke. Wah berantakan lah Mbak. Berantakan apalagi PON itu tinggal 2 bulan atau sebulan lagi lah, udah dekat. Dan di situ ada ujian seperti ini, harus tabah gimana caranya, harus kuat. Wah dongkol juga Mbak, sama. Saya dalam hati itu bilang, wih saya ngapain di sini, saya bilang. Apa yang mau saya kejar? Semua saya udah dapat, harta saya udah banyak. Ibu yang gak ada. Saya punya cita-cita itu kita haji bareng, saya, ibu, ayah. Nah ibunya udah gak ada. Di situ kayak dunia tuh jadi abu-abu Mbak. Jadi yang tadinya saya seneng, happy, kanan kiri lihat semuanya bahagia. Tapi pas ibu meninggal itu, wah abu-abu Mbak. Waktu pendidikan militer di Magelang pun dongkol banget saya Mbak. Saya itu dalam hati tuh, ngapain saya ditiarap-tiarapin saya bilang. Tapi di hati juga saya bilang cita-cita saya masih kecil, harus kuat. Agar ibu itu bisa bangga di alam sana gitu Mbak. Insya Allah Ibu bangga loh Mas dengan apalagi perolehan emas ini. Alhamdulillah. Pecah telur dengan segala upaya perjalanan hidup seorang Mas Alfi. Dari Cilacap juga Jawa Tengah bersama juga dengan Mbah dan juga tentunya segala dukungan dari TNI, tentunya dari doa masyarakat Indonesia. Tentu kita menantikan prestasi gemilang lainnya dari Mas Alfi dan juga tim. Dan kalau misalnya kita berbicara terkait, tadi memang sempat dimention hobi, tapi itu ketika masa katakanlah karantina ya Mas ya, yang video call atau main game. Selain itu ada nggak Mas Alfi hobinya? Hobi saya yang lain ya? Masih suka dijalankan? Oke, yang paling sering dijalankan dan paling rutin itu saya senang olahraga Mbak. Olahraga? Ya, saya tiap hari itu sebisa mungkin nge-gym. Entah kenapa kalau misalnya nge-gym itu, contoh saya banyak pikiran, nge-gym tuh seneng gitu. Keluar, emosinya itu keluar. Okay. Saya sempat kalau misalnya sakit hati gitu Mbak. Saya sempat ditolak juga. Itu pas nge-gym tuh nggak ada rasa capek Mbak. Sampai tengah malam itu, wah, dalam hati saya itu, asem. Tapi saat nge-gym itu, alhamdulillah hormonnya keluar. Alhamdulillah saya nggak stres dari situ Mbak. Selama disalurkan positif nggak masalah Mas Alfi. Nggak masalah, betul Mbak. Itu kemudian yang masih terus dijalankan ya. Betul. Untuk nge-gym juga meningkatkan stamina juga tentunya sebagai seorang atlet, sebagai seorang prajurit. Nah Mas Alfi, langkah selanjutnya kita berbicara soal langkah yang akan dipersiapkan. Mas Alfi, kita pertama berbicara dulu sebagai seorang prajurit TNI. Seperti apa dalam waktu dekat? Oke, dalam waktu dekat saya ingin sekali banyak hal di TNI yang banyak ingin saya pelajari. Saya itu senang dengan abang-abang kami yang sudah lama di TNI itu, saya lihat wah privatnya banyak sekali. Di situ saya pengen ngerasain juga gitu Mbak, terutama seperti terjun payung atau enggak tugas ke Lebanon itu saya rasa saya ingin sekali mengabdi seperti itu. Karena mungkin ini termasuk seperti yang ibu saya bilang, tentang nama. Nama itu adalah doa Mbak. Ya. Nama saya itu Muhammad Alfi Kusuma. Muhammad itu yang artinya kita memiliki sifat dari Rasulullah SAW. Alfi itu artinya 1000. Kusuma itu artinya mengharumkan. Mengharumkan nama bangsa, negara, keluarga itu. Jadi saya rasa saya masuk TNI ini adalah pilihan yang tepat. Saya ingin mengabdi kepada Indonesia yang paling pertama di taekwondo. Lalu ingin juga bisa pengalaman seperti abang-abang kami, ingin terjun payung. Karena entah kenapa laki-laki itu senang sama hal-hal yang seperti itu Mbak. Tantangan Mbak. Terjun payung, terus ingin juga Satgas Lebanon, seperti itu saya juga pengen ada pengalaman seperti itu. Begitu Mbak. Baik, kalau itu dari sisi sebagai prajurit TNI langkah selanjutnya. Kalau sebagai atlet taekwondo, langkah terdekat? Langkah terdekat untuk atlet taekwondo ini, saya rasa saya udah lama juga ya di taekwondo Mbak, terutama di timnas udah 10 tahun. Iya. Itu paling dekat itu ada Asian Games di Jepang. Itu semoga saja bisa terrealisasikan. Saya selalu mohon doa restu
orang tua dan seluruh rakyat Indonesia, semoga saya diberi jalan untuk ke sana. Dan paling penting saya ingin membuat generasi-generasi yang baru-baru ini menjadi lebih hebat. Saya nggak mau punya generasi itu yang menye-menye gitu, Mbak. Saya nggak suka melihat adik-adik yang kelak akan menggantikan kami itu gampang menyerah. Saya mau mereka itu punya jiwa patriotisme. Saya ingin mereka punya mental yang kuat. Apapun itu mereka libas selagi untuk Indonesia yang jaya. Begitu, Mbak. Baik, dan kalau misalnya tadi Mas Alfi juga menyampaikan berbagai target dalam waktu dekat tadi ASEAN Games. Asian Games untuk di Jepang. Ya, betul. Itu paling terdekat ini untuk beregu putra juga? Itu saya dengar-dengar hanya individual. Individual. Jadi antara kita bertiga siapa yang bakal terpilih. Oke, berarti dari situ ada seleksi lagi begitu ya, Mas? Ada seleksi lagi. Tapi selain ini, setelah Asian Games, bulan depannya itu ada kejuaraan dunia. Oke. Kejuaraan dunia, saya rasa kejuaraan dunia ini bergu pasti main. Kami bertiga pasti main. Nah, saya harap maksimal di kejuaraan dunia ini saya ingin mengabdi lagi untuk Indonesia. Terutama untuk apa ya, saya ingin membantu adik-adik. Karena sebelumnya kan kejuaraan dunia di Hong Kong itu saya mengorbankan mereka. Saya mengorbankan mereka untuk saya menjadi TNI. Nah, saya ingin sekarang mengganti kesalahan saya yang dulu. Ingin memperbaiki, membantu adik-adik mendapatkan medali emas di kejuaraan dunia nanti. Baik. Begitu, Mbak. Nah, semoga dari hasil latihan, perjuangan tentu dari Mas Alfi, dari tim, dari pelatih, dari TNI, dari masyarakat Indonesia, dukungan, ini bisa berbuah manis seperti itu ya Mas Alfi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau misalnya kita tadi udah dari segmen awal kita udah ngomongin yang berat-berat Mas Alfi, sekarang kita ke games dulu nih Mas Alfi. Ada games namanya jawab cepat, jadi harus cepat jawabnya ya Mas ya. Waduh. Saya kasih 2 opsi, pilih satu. Oke. Pertama, perak atau emas? Emas jelas. Pasti emas. Semoga terus emas ya Mas Alfi ya. Kemudian kedua, prajurit atau atlet? Bisa dua-duanya nggak, Mbak? Nggak bisa ya? Prajurit atau atlet? Oh, prajurit. Prajurit, kenapa? Karena atlet itu nggak lama. Oke. Ada batasnya, dan kalau prajurit itu kami mengabdi ya sampai kami nggak memakai seragam ini lagi. Begitu. Seperti ayah dari Mas Alfi yang Betul menginspirasi, kemudian hingga akhirnya Mas Alfi masuk menjadi prajurit TNI. Betul. Selanjutnya, beregu atau individual? Kalau sekarang bergu. Sekarang beregu, jadi situasional ya? Situasional. Kenapa? Karena sekarang saya sudah berpikir saya sudah mendapatkan semuanya, Mbak. Karena saya sekarang bersyukur saya sudah punya semuanya. Entah itu dari medali, entah itu dari apa yang saya punya itu saya udah dapat. Saya pengen sekarang gantian adik saya. Biar mereka yang melanjutkan perjuangan saya. Saya hanya support dari belakang aja. Seperti itu, Mbak. Baik. Selanjutnya Mas Alfi, deg-degan nggak? Deg-degan sih. Tetap. Menang dengan strategi atau mental baja? Wah, itu kalau bisa dua-duanya Mbak. Karena tapi paling penting ya, menang dengan strategi. Menang dengan strategi. Betul. Karena kita itu berpikir bagaimana caranya lawan itu sebenarnya bisa kalah tanpa kita lawan, Mbak. Itu ada strateginya. Permainan mental itu, Mbak, namanya. Jadi ada pepatah mengatakan kalah sebelum bertanding. Ya, itu kan termasuk strategi, Mbak. Betul. Nah, tapi sebisa mungkin mental juga harus kuat. Begitu, Mbak. Selanjutnya, komandan tegas atau kapten suportif? Waduh, dua-duanya itu saling berhubungan itu, Mbak. Ada waktunya tegas, ada waktunya sportif. Nah, kalau saya... Kalau berkaca ke Mas Alfi sebagai seorang kapten, Danton. Oke, kalau saya di sportif. Sportif? Iya, betul. Kenapa? Karena tegas aja nggak cukup, Mbak. Kalau suportif itu artinya kita mendukung. Kalau mendukung itu artinya kita bertiga bisa berkolaborasi, barengan, mencapai sebuah tujuan seperti itu. Baik. Terakhir Mas Alfi. Oke. Kegagalan yang mendidik atau kemenangan yang menentukan? Aduh, men. ini bagus juga ya, Mbak, kegagalan yang mendidik.
kemenangan yang menentukan. Kemenangan yang menentukan. Harus menang pokoknya Harus Mas menang, ya betul. targetnya. Iya. Baik, terima kasih Mas Alfi sudah berbincang di Bincang Spesial bersama kami di studio Sinpo TV. Semoga kisah Mas Alfi ini tentunya bisa menginspirasi terutama generasi muda dan juga masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih Mas Alfi, dan untuk pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Bincang Spesial dari awal hingga akhir. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.